Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, beberapa harga komoditas di Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Cabai merah yang semula berada di kisaran harga Rp22.000 menjadi Rp33.000. Sedangkan bawang merah dan putih yang semula berkisar Rp20.000 merangkak naik ke harga Rp40.000 per kilogram. Endaria, pedagang di Pasar Senen, menyatakan kenaikan harga yang bervariasi ini sangat terkait dengan musim hujan. Yang belanjanya makin berkurang, tetapi harga cabenya sama bawangnya tetap naik. Dari Rp20.000 sampai sekarang harganya Rp40.000 per kilo itu harga cabai dan bawang. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru atau apa emang sudah? Menjelang Natal dan Tahun Baru saja. Dari kemarin sih 2 minggu yang lalu sih enggak. Jadi mulai minggu ini Bu? Iya, mulai minggu ini semua harga barang naik. Salah seorang pembeli bernama Rahmat juga mengungkapkan kenaikan harga mencapai 2 kali lipat. Harga menjelang Natal ini ya, menjelang Natal ya mungkin naik harganya. Dari harga ya pokoknya bumbu dapur itu pada naik semua, dari harga 35 naik 70. Kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang perayaan hari besar di Indonesia, tak terkecuali Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, para pedagang menilai di tahun ini ketersediaan bahan pokok dinilai cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Oki Persetia, Adi Masritia, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sudah sepekan terakhir, nelayan yang ada di Semarang, Jawa Tengah enggan melaut dan memilih menambatkan perahunya di dermaga. Mereka mengisi waktu dengan memperbaiki peralatan, mulai pelampung, jaring, hingga mesin perahu. Sementara untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka menggunakan sisa uang hasil penjualan ikan sebelumnya. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya cuaca buruk di sepanjang perairan Laut Jawa. Gelombang tinggi disertai angin kencang terjadi secara merata, mulai tepian pantai hingga ke tengah laut, sehingga sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa mereka. Sehingga tidak ada jalan lain selain menunggu cuaca kembali normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Semarang memperkirakan kondisi tersebut masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan, yang diikuti hujan berintensitas sedang hingga tinggi disertai angin kencang. Jadi nanti kalau sudah habis musim gelombang kan perahu udah enak lagi dipakai, nggak bocor. Dalam apa kan musim-musim gelombang ini nggak ada yang nggak berani keluar. Paling memperbaiki perahunya semua. 1-2 hari ke depan masih sekitar 1 sampai 2 meter dengan kondisi angin umumnya dari arah barat dan kecepatan berkisar antara 10 sampai 25 knot. Belum dapat dipastikan kapan cuaca di Laut Jawa akan kembali normal, sehingga BMKG Maritim hanya bisa mengimbau pengguna jalur laut agar selalu waspada terhadap cuaca buruk yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pecinta kopi di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada 19 Desember seolah tengah berada di surganya karena dapat menikmati segala jenis kopi seperti Arabica, Robusta, hingga luwak yang tersaji dari sekitar 10 warung kopi terkenal di Jember. Selain itu, mereka juga menikmati cerutu khas Jember yang digulung langsung di lokasi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat menggelar kegiatan bertajuk Asiknya Ngopi di Kota Tembakau di alun-alun Kabupaten Jember. Di sini, masyarakat dapat langsung melihat proses saat biji kopi digiling menjadi kopi, kemudian diseduh. Masing-masing warung kopi memiliki cara yang berbeda dalam mengolah dan menyajikannya. Ini tadi aku beli langsung di blender sendiri, digiling sendiri. Kegiatan kayak gini tuh bagus saya kira untuk memperkenalkan jenis-jenis kopi di Jember. Dari Kantor Pariwisata Jember ingin mendorong industri kopi, industri tembakau, dan industri batik sebagai satu rangkaian tema-tema yang aktual untuk masyarakat Indonesia. Sambil menikmati kopi, cerutu, dan berbagai penganan,
pengunjung juga dihibur dengan lenggak-lenggok Duta Wisata Kabupaten Jember yang memperagakan busana batik tembakau. Acara yang dikemas dalam malam bebas kendaraan bermotor ini memang sengaja digelar guna lebih mengenalkan potensi Kabupaten Jember kepada masyarakat luas, serta mendongkrak kunjungan wisata ke kota penghasil kopi dan tembakau ini. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Ada 384 tanaman bonsai yang dipamerkan dalam perhelatan bertajuk Semarang Expo Hortikultura Go Green Bonsai 2015 yang digelar di Stadion Trilomba Jua. Mulai asam Jawa, tanaman santigi, lohansung, serut, hingga beringin. Selain juga digelar kontes bonsai yang dibagi dalam 5 kelas: prospek, regional, madya, utama, dan kelas bintang. Dengan penilaian meliputi ukuran bonsai, keindahan, dan kesempurnaan bentuk. Perhelatan yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI ini berlangsung mulai tanggal 17 hingga 24 Desember. Yang diharapkan mampu menggairahkan sektor pertanian, khususnya bonsai di wilayah Jawa Tengah. Sangat kita harapkan karena di sekitarnya itu juga cabang-cabang yang punya potensi bonsai yang banyak. Ya, kita harapkan menjadi induk pembina yang lain. Harapan kami penyelenggaraan ini bisa kita sinkronkan dengan program-program pemerintah kota dan rangka untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat UMKM, kemudian ada kita kaitkan dengan industri pariwisatanya. Lebih jauh, pameran dan kontes bonsai ini lebih dari sekedar menggerakkan sektor wisata dan pertanian. Karena para pembudidaya bonsai diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomiannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan.